Apakah di sana kau rindukan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Tak bisa aku ingkari, engkaulah satu-satunya yang bisa membuat jiwaku yang pernah mati menjadi berarti. Namun kini kau menghilang bagaikan ditelan bumi. Tak pernahkah kau sadari arti cintaku untukmu? Entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Entah di sana kau rindukan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil mendengarkan lantunan musiknya, kita sambil nunggu teman-teman kita ya untuk hadir di Zoominar kita pada malam hari ini. Sambil mendengarkan musik, kita akan menunggu teman-teman. Baru 20 partisipan nih yang sudah join. Insya Allah dalam 5 menit lagi kita akan mulai Zoominar kita pada malam hari ini ya. Hancur hati ini. Boleh nih dicek sound suaraku, kalau kurang jelas boleh deh ditulis di kolom komentar. Ulang kembali, ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar,
kebas dan kesemutan. Minum Neurobion. Efektif atasi kerusakan saraf. Untuk atasi kebas dan kesemutan karena kekurangan vitamin B neurotropik. Neurobion. Sulit untuk menghapus kenangan bersamamu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Hanya rindu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di acara webinar kita pada malam hari ini. Hari ini kita masuk ke webinar kedua ya. Kita masuk ke webinar kedua dalam rangka kelas intensif MPASI pertamaku bersama Ruang Belajar Ibu dan Anak. Assalamualaikum, selamat malam. Sebelum kita mulai lebih lanjut lagi nih, lebih jauh lagi belajar kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga apa yang kita dapatkan selama kelas 3 hari dan juga Zuminar pada malam hari ini bisa menambah menambah pengetahuan kita mengenai MPASI. Sehingga nantinya ilmu yang kita dapatkan bisa kita aplikasikan dengan baik. Oke, silakan berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini membawa keberkahan ya. Apakah suara saya sudah aman? Apakah kurang jelas? Boleh ya sambil beritahu saya kalau suara saya kurang jelas. Boleh beritahu saya di kolom komentar, silahkan. Oke, untuk peserta yang sudah hadir masih 17 orang ya. Semoga yang lain segera masuk. Yuk, kita mau mulai nih kelasnya pada malam hari ini. Dokter Ratih juga alhamdulillah sudah datang. Oke, kali ini menyambung dari webinar kemarin. Kita kemarin sudah belajar ya bersama Dokter Regia. Sekarang kita lanjut lagi nih untuk belajar secara mendalam bersama Dr. Ratih Ayu Wulandari, IBCLC. Sepertinya beliau sudah hadir nih di sini.
Tetap ya, hari ini dimoderatori oleh teman kita, Mbak Vio. Sepertinya juga sudah hadir pada malam hari ini. Hai Mbak. Oke, Alhamdulillah. Suaranya jelas, Mbak. Halo Oke. Mbak Vio. Halo Mbak Kiki. Kita berjumpa lagi nih, hari kedua kita belajar bersama dengan narasumber yang berbeda. Semangat ya, Mbak. Semangat, semangat. Insya Allah semangat. Sambil menunggu teman-teman yang hadir, saya akan membacakan ya. Hari ini nanti kita akan membahas tentang apa sih? Hari ini kita nanti akan membahas mengenai materi-materi yang sudah diberikan yang sudah kita susun dan sudah kita minta kesediaannya beliau Dr. Ratih untuk memaparkan materi, di mana materinya hari ini adalah, karena kemarin kita sudah membahas ya tentang cara-cara menyusun MPASI menurut WHO, kemudian tips sukses MPASI, sampai kemarin diajarin tuh gimana cara masaknya, dikasih tips-tips cara mengulek supaya nggak capek tuh kayak gimana, feeding rules tuh kayak gimana. Nah sekarang kita akan membahas lebih jauh dengan Dr. Ratih mengenai gimana sih yang lebih baik itu spoon feeding atau BLW ya. Apa dua-duanya itu, sebentar ya, ada azan, kita berhenti sebentar. Oke, Mak, saya lanjutkan lagi ya. Jadi sekarang kita kemarin kan sudah bahas nih sama dokter. Sekarang sudah aman ya Mbak Vio ya suara saya? Sudah aman ya? Oke.
Sebelumnya kita sudah membahas nih sama Dokter Regia, tadi sudah saya sebutkan. Nah, sekarang kita akan mengupas tuntas secara lebih mendetail tentang spoon feeding, kemudian tentang penyimpanan MPASI, terus bagaimana sih perkembangan stimulasi oromotor anak untuk suksesnya MPASI. Karena berhubungan antara perkembangan oromotor anak dengan suksesnya MPASI. Kemudian kita pengen dikasih tahu nih sama dokter, bagaimana sih sinyal lapar dan kenyang itu. Terus, ini nih yang paling banyak ditanyakan oleh para peserta. Persoalan tentang GTM, gerakan tutup mulut, ini gimana ya? Nanti kita kupas habis bersama Dokter Ratih. Nah, saya akan memberikan peraturannya dulu ya pada malam hari ini. Peraturannya sangat mudah, sama seperti kemarin, dimohon mute semua untuk mikrofonnya. Silakan bagi yang bisa on cam, silakan on cam. Kemudian silakan record atau abadikan momen keseruan belajar kita pada hari ini. Sama ya challenge-nya seperti kemarin, silakan tag ruang belajar ibu dan anak, @ruang belajar underscore ibu dan anak, kemudian @sponsor kita Mama Bir ID. Nah, oke, saya sebutkan dulu ya para sponsor yang sudah berperan dalam pensuksesan acara kita pada hari ini. Siapa saja sih sponsornya? Sponsornya adalah Bumbu Bunda by Elia. Nah, Bumbu Bunda by Elia ini menyediakan produk-produk seperti kaldu MPASI, non-MSG, fat oil, BB Booster, dan coconut milk powder. Nah, silakan nih kalau mau belanja-belanja, silakan ya. Kemudian ada Mama Bir ID ini yang memberikan produk-produknya yang nanti akan menjadi hadiah giveaway ya. Kita pada malam hari ini. Kemudian ada Cafe Balita juga menjual kaldu ayam dan kaldu jamur, kaldu sayur. Kemudian Little Belly. Sama ya, ini adalah catering MPASI. Kemudian Crystal of the Sea. Nah, Crystal of the Sea ini nih yang akan memberikan vouchernya masing-masing 200.000 untuk satu peserta lah. Nah, nanti ada kuis ya, kuis untuk webinar kemarin, nanti ada kuis. Dilanjut dengan webinar ini, nanti ada kuis, salah satunya nanti akan mendapatkan 3 pemenang beruntung akan mendapatkan voucher sebesar 200.000 tiap orang, nanti ada 3 voucher. Wah, bertabur hadiah ya kita. Bisa belajar, bisa dapat hadiah. Wow. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan nih kepada Mbak Vio untuk memandu diskusi kita pada malam hari ini. Sepertinya Dokter Ratih sudah hadir nih. Saya mau menyapa dulu Dokter Ratih. Boleh ya Mbak Vio? Sambil kenalan nih Dok. Assalamualaikum Silakan. Mbak Kiki. Waalaikumsalam. Sehat Salam Dokter? kenal ya. Salam kenal Dokter. Saya nggak sabar nih. Sama Mam Vio udah ketemu, udah kenal. Udah kenal ya Dok? Oh, aku pikir mau kenalan lagi, Dok. Boleh, boleh. Formalitas gitu ya Dok nanti. Boleh nih, sambil dipandu oleh moderator kita Mbak Vio, silakan Dokter Ratih untuk berkenalan. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Mbak Vio ya, silakan. Oke, terima kasih Mbak Kiki. Sama-sama, silakan. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Dok. Selamat malam. Oke, kalau pesertanya sih dari kemarin, karena saya kemarin sudah perkenalan, mungkin sudah kenal saya. Seperti itu. Jadi malam ini saya mau mendampingi Dokter Ratih. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Dokter Ratih Ayu Wulandari IBCLC. Dokter Ratih ini merupakan seorang ibu menyusui 3 anak, founder Menjadi Ibu, penulis buku Anti Stres Menyusui, dan penulis buku kumpulan resep kelas bayi Nyam-Nyam. Dokter Ratih juga merupakan seorang dokter laktasi dan konsultan empasi yang mempunyai certification International Food Certified Lactation Consultant. Dokter Ratih praktek di Rumah Sakit Puri Cinere dan dapat dijumpai dengan appointment atau kontak langsung melalui Instagram beliau di ratih_ayu_wulandari atau di Instagram Menjadi Ibu. Seperti itu. Dok, ini kan kebetulan memang kita ada WhatsApp grup ya Dok ya untuk
sebelum acara ini. Udah banyak banget nih sebenarnya Dok yang mau ngedrop pertanyaan seputar empati nih, apalagi tentang BLW. Dokter kan terkenal banget tuh tentang BLW. Wah, BLW pasti wah ingatnya Dokter Ratih gitu, pasti kan gitu ya Dok ya. Jadi itu terus apa kayak gimana sih caranya membujuk anak mau makan, membujuk apa usia empati mulai berapa bulan kita sudah boleh ngasih makan karena kan banyak banget nih di medsos yang bayi-bayi kurang dari yang dianjurkan oleh WHO yang asal dikasih pisang kerok lah, asal dikasih bubur sumsum, apa itulah seperti itu kan Dok. Terus metodenya seperti apa dalam pemberian empati itu Dok? Ya rata-rata seperti itu, terus masalah GTM sih Dok. Nanti mungkin untuk mama-mama di sini yang ingin mengajukan pertanyaan setelah pemaparan materi, bisa langsung drop pertanyaan di chat obrolan, atau bisa angkat tangan. Mungkin langsung aja Dok, atau Boleh. langsung aja Dok ya? Yuk, kita langsung. Oke. Ya, silahkan Dok. Boleh di-share screen ya, Mbak Vio? Oke, ya Dok. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih ya, Mbak Kiki, Mbak Vio. Saya udah diundang untuk kita ngobrol-ngobrol diskusi mengenai MPASI nih di batch pertamanya BIA. Mudah-mudahan yang kita hari ini diskusikan bisa bermanfaat ya. Saya mengambil tema MPASI makan itu menyenangkan karena memang makan kan sehari 5 kali ya untuk bayi. Sementara banyak sekali pressure, terus terang banyak sekali pressure untuk ibu, akhirnya memberikan pressure untuk bayi. Akhirnya makan itu jadi nggak menyenangkan. Semua orang cuma mikirin berat badannya naik apa enggak gitu. Harus gini, harus sehat, harus begini, harus naik, beratnya harus begini. Tapi lupa bahwa makan itu bukan cuma nyendokin makanan ke dalam mulut bayi. Tapi kita tuh juga berkasih sayang sama bayi. Bayi itu belajar gitu ya dalam sesi, dalam proses makan. Sehingga itu haruslah jadi hal yang menyenangkan. Kalau cuma target berat badan, ya kita mau cegah stunting, target berat badan, oke, iya. Tapi kalau itu hanya itu yang ada di dalam pikiran orang tuanya, wow, itu pasti anak itu akan bertangis-tangis dan ibunya akan bertangis-tangis ya. Banyak loh kasus depresi terjadi pada ibu-ibu yang gagal memberikan MPASI. Mudah-mudahan bukan salah satunya mama-mama di sini kita mau belajar bahwa harus menyenangkan MPASI itu ya. Yuk slide. Tadi perkenalannya sudah ya, saya pikir ini nanti tinggal dibaca aja. Slide. Mungkin sebagian sudah diberitahu Dr. Regia kemarin, cuman mau menambahkan saja, jadi memang ASI itu udah nggak bisa cukup lagi 100% untuk kebutuhan bayi semakin besar. Jadi harus dapat tambahan dari MPASI supaya tumbuh kembangnya baik. Dan kalau empasinya adekuat itu berarti dia teksturnya sesuai, frekuensi sesuai, menyusui itu bisa kita pertahankan sampai 2 tahun ya. Banyak masalah yang terjadi pada MPASI sehingga akhirnya dianggap ASI mamanya udah nggak bagus lagi. Kemudian ditambah susu formula pada usia-usia MPASI. Padahal di atas 6 bulan yang kita genjot itu MPASI-nya, bukan ASI-nya lagi loh ya. Jadi MPASI-nya harus benar-benar bagus. Slide. Faktanya kita nomor 4 di dunia yang mengalami stunting. Penyebabnya salah satunya ya karena MPASI. Penyebabnya multifaktorial. Misalnya kelahiran yang kecil gitu kan. Terus udah gitu nggak vaksinasi, nggak diberikan ASI itu juga termasuk. Nah, salah satunya penyebabnya adalah MPASI. Jadi kita belajar malam ini supaya MPASI-nya adekuat ya bayi-bayi kita. Kalau nggak dapat MPASI yang baik, stunting itu kan kondisi kronis. Jadi kondisi kronis itu menahun. Akibat pemberian MPASI yang tidak adekuat. Jadi misalnya dari 6 ke 7 bulan naiknya cuma 1 ons. Nih, 6 bulan berarti 7 kilo. 7 bulan berarti 7,1. 8 bulan 7,2 gitu aja terus, lama-lama dia jadi stunting. Karena kan 6 ke 7 minimal naiknya 300 gram, 8 ke 9 minimal naiknya 300 gram gitu ya.
Sehingga kalau dia terus-menerus dalam kondisi kurang kenaikannya, dia akan jadi stunting. Jadi mari kita belajar lagi malam ini, semoga dapat banyak manfaat. Slide. Kalau kita mau jadi anak yang sehat, kita mau seperti kita membeli gadget. Kita kan pilih-pilih nih ya. Kita pilih yang harganya sesuai, tapi kita mau spesifikasinya tinggi kan. Kita mau RAM-nya tinggi, kita mau operating sistemnya bagus. Pokoknya kita mau yang top grade gitu. Tapi kalau bisa harganya murah kan. Dan itu susah dapetinnya. Nah, kalau kita mau anak kita top grade, tentunya kita harus kasih yang bagus-bagus, ya kan? Yang pertama, dia harus menetek, jadi menyusu ke payudara mama sampai 2 tahun. Itu nggak bisa diganti ya. Nggak bisa diganti dengan botol. Jadi misalnya botol ditambahin susu formula. Hasilnya pasti spesifikasinya pasti akan lebih rendah dibandingin breastfeeding. Sama kayak misalnya ASI perah dimasukin ke dalam botol, speknya juga akan lebih rendah dibandingin breastfeeding, karena nggak ada bonding sama mamahnya walaupun isinya ASI. Gitu. Jadi kalau mau top grade harus breastfeeding, direct sampai 2 tahun. Kalau mama kerja ya pakai gelas, supaya dia tetap mau menetek. Terus harus dapat MPASI yang baik. Kemudian harus dapat stimulasi yang baik. Stimulasi itu bermain dengan penuh cinta. Salah satunya pemberian makan yang baik. Kalau sehari 5 kali distimulasi dengan hal-hal yang menyeramkan, anaknya jadi trauma sendok segala macam itu, ya nggak dapat stimulasi yang baik, akhirnya dia juga menjadi sesi yang menakutkan untuk bayi, untuk orang tuanya. Ya, mudah-mudahan setelah ikut kelas ini bisa mendapatkan lebih banyak insight. Slide. Nah, ini saya bahas sekilas aja. Jadi tabel kecukupan energi kita bisa lihat 5 kolom. 0 sampai 2 bulan, 3 sampai 5 bulan itu warnanya hijau muda semua, artinya energi dari ASI. Kalau tidak ada masalah, ASI aja cukup ya sampai usia ini. Begitu di atas 6 bulan, kita mulai lihat ada warna hijau tua yang harus ditambah dari makanan. Jadi mulai ada energi gap, celah energi. 9 sampai 11 bulan gapnya makin tinggi, makin besar ya. 12 sampai 23 bulan gapnya makin besar. Sehingga semakin besar seorang anak ya, seorang bayi ya tumbuh jadi anak, itu makannya yang makin banyak, bukan susunya. Di atas 2 tahun udah nggak perlu susu lagi ya, nggak perlu loh kita stok susu sampai 2 box gitu di rumah ya untuk kasih anak kita umur 2 tahun UHT misalnya. Itu enggak, itu cuma cemilan aja susu itu. Jadi bukan menggantikan makanannya. Di atas 2 tahun ya makan aja. Ya. Slide. Kalau kita lihat gapnya apa, ini ada gap, ada 4 kolom, energi, protein, iron, dan vitamin A. Yang gapnya paling besar, kita bisa lihat yang warna hijau tuanya paling besar itu kan ada di iron atau zat besi. Jadi seorang anak itu harus banyak-banyak makan yang mengandung zat besi. Bukan makan buah-buahan yang terus terang itu isinya vitamin. Sementara kita bisa lihat kolom vitamin A, warna hijau mudanya masih banyak. Jadi dalam ASI itu masih banyak vitamin. Justru yang makin banyak gapnya atau selisihnya itu adalah iron atau zat besi. Jadi seorang anak harus banyak-banyak makan makanan yang mengandung zat besi, daging, ikan, telur ayam ya. Jadi cemilannya pun nggak apa-apa, cemilannya lauk ya. Slide. Ini mungkin sudah dijelaskan Dr. Regia kemarin ya. Jadi 4 kuadran, dan di tengah-tengah seorang ibu menyusui, ini boleh makan semuanya ya 4 bintang. Jangan lupa dikasih dengan bumbu, kemudian ada lemak, jadi dimasak dengan makanan keluarga ya, kasih sedikit gula dan garam boleh, dan merica. Slide. Teksturnya mungkin teman-teman sudah lihat, awal makan harus lumat kental, nggak boleh encer. Kalau makanan di blender pasti dia gampang jatuh, jadi kalorinya kurang. 9 bulan udah cincang kasar dan makanan yang bisa dipegang bayi, 1 tahun udah makan nasi. Ya. Slide. Awal makan sudah bisa 2-3 sendok makan dewasa atau lebih kalau bayinya suka. Jadi kita tuh ke bayi tuh harus belajar berkomunikasi ya. Jangan mamanya ikut webinar, kan mama-mamanya udah pada pintar semua, ikut webinar, WhatsApp grup semuanya udah tahu teorinya. Tapi jangan lupa kita itu ngasih makan bayi kita. Jadi bayi kita akan berbeda dengan bayi orang lain.
Bayi kita bukan jam, bayi kita bukan alarm. Bayi kita akan ngasih cue sendiri, ya. Jadi kita tuh nyuapin nggak pakai jam. Kalau bayi kita nggak pakai takaran, sebenarnya maksudnya kita ngasih estimasi kira-kira dia bisa 2 sendok makan sampai setengah gelas air mineral. Tapi itu kan range. Jadi bayi kita punya, kalau dia masih mau ya boleh lagi. Apalagi kalau bayi yang sebelumnya misalnya dia slow weight gain ya, berat badannya kurang, pada saat makan dia pasti akan kejar kebutuhannya. Jadi dia, loh, udah setengah mangkok kok masih mau lagi, apa ini boleh? Kalau bayi mama semua di sini memberikan cue, memberikan petunjuk dia masih mau, ya silahkan dikasih aja ya. Pasti akan ada kenyangnya, nggak mungkin dia nggak kenyang ya. Slide. Frekuensi itu jadi kalau misalnya awal MPASI kita kenalan dulu, biasanya seminggu pertama udah makan 3-4 kali, terus udah bisa makan 5 kali ya, di atas 9 bulan udah bisa makan 6 kali sehari. Jadi 6 kali makan, 5 kali makan ya udah harus happy. Gimana besoknya mau happy lagi kalau hari ini udah nangis, besoknya nangis lagi kan jadinya nggak enak ya. Slide. Mungkin udah dijelasin ya menu tunggal untuk pengenalan. Slide. Ini sebenarnya untuk mencegah sembelit ya kalau mau ya. Ada yang udah langsung 4 bintang campur, tapi kadang-kadang pada prakteknya ada yang ini sembelit. Jadi kalau mau sehari itu 4 bintang tetap, tapi tunggal-tunggal dulu. Misalnya kayak nasi uduk aja dulu. Terus nanti pagi-pagi nih bayinya bangun lagi happy. Kita harus selalu kasih makan bayi itu lagi happy, bukan terlalu lapar, bukan mau nenen, bukan bayinya mau tidur. Jadi kita lihat cue bayi happy ketawa itu kita kasih makan, dia berarti senang. Karena makan itu proses belajar. Pagi makan cobain nasi uduk, terus nanti dia main-main, nenen bobo, cobain lagi opor ayam. Terus nanti main, bobo, bangun lagi, cobain buah semangka. Kalau masih mau makan, dicobain opor tempe, gitu kalau pengenalan. Besoknya berubah lagi, seminggu aja. Setelah seminggu, slide, udah boleh mix, udah boleh campur. Kayak misalnya sarapan bubur kacang hijau lumat, selingannya puding, siang nasi lumat dengan tumis udang tahu brokoli ya pakai santan boleh. Bubur paya lumat, malam nasi pakai gulai ikan. Nah, makanan ini harus enak, berganti setiap hari. Kalau yang mamanya kerja boleh banget bikin pagi untuk sehari itu dibikin. Jadi untuk 3 kali makan. Kemudian untuk selingan usahakan, kan selingannya 2. 1 aja buahnya, 1 lagi itu yang lebih padat kalorinya. Jadi misalnya puding, misalnya bubur sumsum, kolak, bubur kacang hijau misalnya, ya supaya kalau dikasihnya buah terus nanti kan kurang tuh kalorinya. Kita mau kenaikan berat badan tuh banyak ya, dalam sebulan naiknya banyak gitu. Jadi 1 kali aja buahnya, 1 kali lagi yang lebih mahteh gitu kalau orang bilang sih. Slide. Ingat harus belajar minum pakai gelas ya. Jadi air putih, air kelapa, jus buah, es teler bukan pakai susu kental manis tapi pakai santan ya. Smoothie kita boleh bikin buah pepaya pakai stroberi, dikasih yogurt yang plain boleh. Kuah sayur, kuah lodeh, kuah rawon itu boleh diminum pakai mangkok kecil. Jadi belajar open cup. Jangan pakai sedotan ya, karena merubah pola hisap. Bayi mesti belajar untuk minum dari open cup. Slide. Main pin lihat alatnya sederhana saja, nggak perlu beli yang mahal-mahal ya. Slide. Kemarin mungkin udah ya belajar nasinya 1 takar, airnya 2 takar, dimasak sampai lumat, sampai lembek ya, terus dilumat, terus ditambah minyak. Nah, kalau yang mau BLW ya bisa juga loh pakai begini ya. Jadi BLW itu bukan
hanya makanan padat utuh begitu, kita BLW pakai makanan lumat itu bisa banget. Slide. Lauk pauknya juga gini ya, udah bisa di santan ya, diulek-ulek, dan memang akan ada crunchy-crunchy-nya, jadi nggak halus banget kayak blender. Karena kalau diulek berarti dia kalorinya lebih tinggi, nggak pakai dicampur-campur air, udah bisa muter gitu kan, baru bisa muter. Kalau blender terus gampang jatuh. Kalau ini tuh benar-benar padat ya, jadi nanti kalorinya lebih tinggi, walaupun bayinya makan sedikit, berat badannya naiknya bagus. Slide. Oke, kemarin kan udah belajar masaknya. Cara nyimpennya gimana? Sebenarnya gampang. Kita itu tuh nggak mesti, kalau mau enak ya makanannya, nggak mesti bikin untuk disimpan di freezer. Karena kalau frozen food, terus terang makanannya rasanya udah berbeda loh kalau kita masukin ke freezer. Lebih enak fresh. Jadi bikin boleh malam atau pagi, dibikin untuk 3 kali makan, udah dilumat kayak tadi di foto, habis itu dimasukin ke jar begini ya. Jarnya boleh kaca, boleh apa aja, plastik boleh, karena mau disimpan di kulkas. Nah, udah dimasukin, terus kemudian masukin ke kulkas. Jadi udah di packing ya, udah di lumat, udah dikasih minyak, masukin ke dalam jar, udah hilang panasnya, kemudian masukin ke chiller. Itu bisa tahan sampai 24 jam. Kita bisa bikin 3 kali makan ya. Terus yang snacknya kita bisa bikin mungkin 1 buah, 1 puding udah kita bisa bikin. Jadi kalau yang mamanya kerja malam-malam kayak sekarang nih, bayi udah tidur mau mulai masak, silakan taruh di chiller. Atau enakan pagi deh Dok, kayaknya subuh-subuh ya, silakan monggo, bisa sampai untuk 5 kali makan di hari itu. Atau mamahnya yang nitipin bayi di daycare masak sendiri ya silakan gitu. Jadi usahakan udah di pack itu udah kasih minyak ya, apalagi kalau kita ke daycare, kita titip. Karena kita nggak bisa titipin orang daycare, tolong kasihin minyaknya dong, mereka nggak akan ngerti. Dan nggak akan dikerjain gitu biasanya. Harus kita kerjain semua. Nanti pengasuh tinggal menghangatkan. Menghangatkannya boleh dikukus, boleh air hangat direndam, boleh dimasukkan ke dalam Magicom ya, untuk anak nasi itu. Kalau microwave sih ada radiasinya, jadi saya sarankan yang cara sederhana aja. Kasihan bayinya kena radiasi. Ya. Slide. Oke, sekarang kadang gini ya, kita udah belajar teori, tapi kita prakteknya kadang-kadang blind. Ya terus terang memang kita belajar memberikan MPASI pada saat bayi itu makan. Kadang kita juga baru belajar masak pada saat bayi itu makan kan. Jadi semua itu trial dan error, itu tidak apa-apa. Orang itu normal membuat kesalahan. Jangan takut salah. Ya, kadang-kadang orang yang terlalu pintar akan takut salah. Orang yang apa ya, mama-mama itu sekarang pintar sekali sampai takut salah. Begini takut, aduh nanti sampai masa depannya jadi begini dipangku, nanti kebiasaan, digendong kebiasaan gitu. Jadi terlalu banyak ketakutan, terlalu banyak membuat kesalahan. Padahal kalau mau benar harus salah dulu, ya nggak sih? Ya, jadi jangan takut salah, jangan takut diomongin orang begini, di media sosial begini. Nanti kita jadinya terdoktrin sendiri oleh hal-hal yang nggak penting sebenarnya untuk diri kita, untuk hidup kita. Ya, baik kita yang paling tahu, bukan orang lain. Jadi kalau misalnya kita di shaming oleh suatu media, ya udah kita nggak usah posting di situ, kita tutup aja semuanya, kita fokus sama anak kita aja gitu. Ingat namanya responsive feeding itu orang tuh gini ya, responsive feeding tuh artinya disuapin, BLW tuh artinya makan sendiri ya, bukan begitu. Ini kalimat WHO nih ya, saya petik langsung jadi bahasa Inggrisnya. Oke, responsive feeding itu adalah feed infants directly, suapin, ya, and assist older children when they feed themselves. Kalau mau makan, anak-anak yang lebih besar silakan dibantu. Kalau mau makan sendiri silakan dibantu. Feed slowly, ya pelan-pelan, and passionately, harus sabar, and encourage children to eat. Dibujuk boleh, but do not force them, jangan dipaksa. Dibujuk tapi jangan dipaksa.
Jadi janganlah ya kita tutup hidungnya biar buka mulutnya. Kita bercandain sampai bayinya ketawa, hahaha, begitu ketawa langsung dijeblosin sendok. Padahal kita udah tahu ya, nenek udah bilang kalau makan jangan sambil ketawa, bisa keselak ya. Kok bayi dibikin ketawa baru disuapin ya, itu nanti bayinya bisa tersedak. Okay? If children refuse many foods, kalau seorang anak itu atau anak-anak itu menolak dikasih makanan, eksperimen with different food combinations. Jadi eksperimenlah dengan kombinasi makanan, misalnya apa? Misalnya ubi dikasih ikan, misalnya ubi dikasih daging, nggak pakai nasi, mungkin dia lebih suka yang manis, mungkin nasi dikasih susu gitu ya. Jadi different food combinations. Taste, cobain, mungkin dia nggak suka yang asin, lebih suka yang manis. Textures, mungkin dia nggak mau yang lumat, justru dia mau yang keras. Atau dia nggak mau yang lumat, dia mau yang agak kasar. Atau dia nggak suka yang kasar, dia lebih suka yang soft gitu ya, kayak bubur. Ya itu kita mesti main-main. And methods of encouragement, jadi berbagai cara untuk dia mau makan. Gimana cara membujuknya? Kalau dia nggak mau duduk di kursi makan, setiap duduk di high chair dia nangis, ya dipangku aja. Ya, biarin aja orang bilang, gila kalau dipangku tapi gede loh mangkuin dia gitu. Ya nggak akan mungkin lah, umur 3 tahun juga dia udah berat banget, kita juga udah males mangkunya gitu. Kalau misalnya kita lagi repot banget, warawiri nggak sempat ngasih makan, gendong aja di rumah, sambil kita bisa suapin, sambil kita bisa masak. Ya. Terus dia nggak mau duduk di high chair, ya di playmat mungkin. Ya. Jadi kita harus coba-coba. Ya, anak saya pernah makan di wastafel, makan di ember, makan sambil digendong, makan di sepeda, gitu ya. Jadi kita harus membuka diri terhadap segala macam cara, gitu, harus kreatif. Minimize distractions during meals, jadi jangan ada gangguan gadget terutama. If the child loses interest easily. Terus orang-orang di sekeliling itu santai aja, nggak usah misalnya anaknya mau makan. Wah, pinter banget, ayo buka mulut, buka, telan ya, telan, wah pinter, gitu. Nggak semua bayi cocok digituin ya. Kalau bayinya gampang bete, dia akan bete banget dan dia jadi nggak mau makan. Ngapain sih? Kalau kita bisa ngomong, ngapain sih? Aduh, santai aja, aku juga mau makan santai gitu. Ya, ada ya bayi yang seperti itu. Jadi kita harus cocok-cocokin anak kita maunya gimana. Kalau kita tinggal bersama dengan orang-orang yang senang berperilaku seperti itu, mungkin ada baiknya kita kasih makanan juga ke mereka. Jadi mereka sibuk makan, nggak sibuk ngurusin bayi kita. Jadi bayi kita malah happy ngeliat, oh ada eyang, om tantenya makan juga, jadi dia lebih suka makan. Remember that feeding times are periods of learning and love. Jadi harus diingat bahwa makan itu belajar. Bayi itu mengkopi orang lain. Dia melihat orang lain memasukkan makanan ke dalam mulut, dia juga akan mengkopi. Ya, dan itu sambil kita komunikasi dong. Anakku sayang, mama masakin pisang goreng. Coba deh rasain gimana pisangnya mama bikin. Pisangnya manis ya? Mama goreng pakai mentega tadi, tambah manis nggak? Enak nggak? Ya bro, sibuk ngeliatin jam. Udah 10 menit, udah 15 menit, apa udah 30 menit kita kasih makan. Ya, itu tensionnya terlalu banyak. Ya. Jadi talk to children during feeding with eye-to-eye contact. Ya, kita harus komunikasi. Sama kayak kita tawarin ke suami, sayang, kamu masih lapar nggak? Mau lagi nih, ada nasi sama soto gitu. Sama juga, bayi kita juga gitu. Nggak sibuk ngitungin sendok. Oh, udah 10 bulan, berarti 10 sendok. Udah 20 sendok kayaknya. Jadi pikiran kita tuh running, terus overthinking, terus padahal bayi kita mungkin nggak cuma nungguin begitu ya proses makan. Kan dia kepengen juga mungkin pegang sendoknya, pengen sambil ngobrol gitu. Jadi harus oke. Orang banyak tanya mau BLW, mau spoon feeding ya, BLW kapan? Sebenarnya BLW, baby led weaning itu bisa dimulai tuh sebenarnya kapan aja ya. Ada yang bayi cepat mulai di usia 6 bulan, ada yang nanti 10 bulan bayinya milih sendiri gitu. Jadi kita lihat
kita full BLW. Pokoknya nggak mau dok, saya nggak mau anak saya disuapin. Oke, boleh. Tapi harus ada syarat-syaratnya. Jadi kalau mau full BLW, persiapan terbaik adalah dia harus breastfeeding. Persiapan terbaik ya. Gizinya harus bagus, nggak boleh kurang gizi. Koordinasinya harus bagus. Dia udah harus tummy time dari awal lahir, udah nggak pakai sarung tangan ya. Terus udah gitu udah latihan manual, udah latihan genggam. Jadi dia itu waktu 6 bulan udah jadi, udah brek, udah cek makan udah bisa. Tapi kalau misalnya banyak kan, bayi kan belum, nggak semuanya begitu, nggak semuanya ada yang udah disarungin dulu sebulan, ada yang kurang gizi dan segala macam. Jadi cita-cita mau BLW itu boleh harus belajar gitu ya, harus belajar dan harus dipersiapkan. Jadi sebenarnya kalau mau full BLW itu persiapannya justru dari awal, dari 0 bulan gitu. Bayinya udah breastfeeding dulu, udah cakep dulu, tummy time dulu gitu, udah kita siap. Mamanya juga harus sama-sama bayi terus. Nggak bisa kita siapin BLW itu kita serahin ke mbak, ke eyang gitu ya, ke pengasuh, harus mamanya pegang sendiri ya, nggak bisa. Nah, kalau di awal bahwa makanan untuk bayi seperti apa teksturnya, 9 bulan udah bayi yang makanan yang bisa dipegang sendiri oleh bayi gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa disuapin sambil nanti dia pegang-pegang snack gitu ya, itu boleh banget. Tapi snacknya nggak boleh cuma biskuit loh, harus makanan yang bisa dimakan. Dia waktu bayinya 9 bulan itu dia udah makan perkedel, udah makan kentang goreng, udah makan selai buah ya. Nah, dan dan caranya tuh juga nggak bisa pakai feeding rules 232 ya kalau BLW itu ya. Jadi feeding rules 232 itu hanya boleh buat bayi susu formula sih sebenarnya. Itu kan dibikin untuk bayi susu formula. Kalau bayinya breastfeeding on demand, WHO itu nggak kasih jam ya. WHO itu cuma kasih frekuensi makan. Jadi selalu kasih makan kalau bayi happy. Kalau untuk BLW juga apalagi ya, dia bayinya harus benar-benar kenyang pada saat makan. Karena tuh butuh konsentrasi, dia akan ngambil masukin ke dalam mulut gitu. Kalau ditunggu lapar 2 jam mah nggak akan makan. Saya mau pakai feeding rules, saya mau BLW, itu bertentangan. Udah hal yang sangat bertentangan, nggak akan mungkin terjadi gitu. Kecuali bayinya susu formula. Kalau bayinya breastfeeding, ya bisa. Dia udah terlalu lapar dan malah nggak konsen, malah kucek-kucek mata, banting-bantingin semua, diacak-acak gitu. Nah, jadi ini perlu konseling yang dalam kalau mau benar-benar BLW. Ini kayak gini ya. Jadi saya makan di luar, anak saya bisa makan makanan yang sama dengan saya makan dengan mangkok yang lain, dia makan pakai mangkok begini, duduk di pangku itu juga bisa. Jadi nggak perlu duduk yang harus high chair, harus benar-benar duduk yang gimana gitu, enggak. Just BLW sih santai aja. Kayak gini pun disuapin juga boleh ya. Oke? Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih dalam ya waktu diskusi ya. Slide. Oke. Sekarang semua mungkin apa mau nyalain kamera, apa mau lihat dirinya sendiri di kaca boleh ya. Jadi stimulasi saya diminta untuk jelasin stimulasi oromotor. Oke. Nah, mama-mama semua nih boleh nyalain kameranya, bisa lihat dirinya sendiri di kaca ya. Saya mau mama-mama semua melakukan gerakan mengunyah atau mungkin ada keripik. Coba ya sambil makan, coba kunyah. Kunyah itu gimana sih? Ya nggak? Lihat nggak otot saya yang gerak apa aja? Sampai ke pipi-pipi nggak? Coba mama-mama semua coba gerakin. Kira-kira nih. Sampai ke telinga nggak? Ya, nanti latihan, coba lihat di kaca. Nah, mau makannya bagus, dia harus punya otot yang bagus nih, otot pipinya sampai sini tuh harus bagus.
Oke, supaya dia bisa makan teksturnya naik bagus, supaya bisa makan makanan dewasa. Dia harus bisa ngunyah gini. Ngunyah seperti ini, persiapan yang paling bagus adalah apa? Adalah breastfeed. Ke payudara, yang dipakai itu otot pipi ada 11 otot. Kalau dia di botol, otot bibirnya saja, jadi begini. Coba nanti perhatiin ya, bibir bayi dan waktu mama mengunyah. Kira-kira, maksud saya adalah gini, kalau bayi itu minumnya begini, kira-kira bisa nggak nanti dia makannya gini? Capek nggak dia? Males nggak? Ya, sama seperti kita cuma duduk aja, atau kita neken tombol blender aja. Kita disuruh ngulek, kemarin dokter Regi aja ngulek, kira capek nggak kita? Ya, udah biasa neken tombol, kita suruh ngulek. Sama kita kalau bottle feeding, biasa gini, terus kita disuruh ngunyah. Males nggak? Enakan nelan aja. Jadi makanya kalau dia biasanya bottle feeding, dia naik teksturnya akan susah. Ya, apalagi udah bottle feeding, terus makannya MPASI-nya di blender. Nanti naik, ya banyak tuh yang kayak gitu kasusnya, sampai 2 tahun masih blender. Karena terus terang bayinya akan susah, kan dia nggak kebiasa untuk mengunyah. Karena otot-ototnya tidak biasa digunakan. Sementara kalau misalnya breastfeeding, dia udah biasa pakai ototnya. Jadi pada saat makan, udah biasa ngunyah. Kita naik teksturnya akan lebih cepat. Gitu. Jadi kalau sekarang yang nonton ikut ini masih belum MPASI ya, masih breastfeeding gitu misalnya, ada problem breastfeedingnya misalnya kok bayinya nggak kenyang-kenyang, dikasih botol dot dan lain-lain ya, mendingan konsultasi untuk bisa beresin breastfeedingnya dulu, karena itu modal untuk orang motornya dia pada saat dia makan. Ya, terus tummy time itu penting banget, ototnya bayi itu kan kalau tempur dia kan gini kan, angkat-angkat kepala, jadi dia menguatkan otot lehernya, otot bahunya ya, otot punggungnya, jadi nanti makan menelan dengan lebih baik ya, nggak cuma tummy time tapi ini juga harus bagus ya, mudah-mudahan paham. Slide. Oke, sinyal lapar dan kenyang. Jadi karena saya dokter laktasi ya, jadi kita berangkat itu tuh mesti benar dulu gitu, mesti dari breastfeeding dulu. Karena kalau bayi sekarang ini, kalau dia belum makan ya, hanya breastfeeding aja. Bayi itu kalau dia lapar dia kan gila, gitu. Dia mau makan, masukin tangan ke dalam mulut, terus disusuin sama mamanya. Udah kenyang dia tangannya begini, relax. Jadi sebenarnya bayi itu udah tahu kapan lapar, kapan kenyang dari awal lahir. Masalahnya kalau dia bottle feeding, dia itu diatur oleh orang lain. Bottle itu bisa overfeeding ya. Jadi karena dia deras, cuma pakai satu otot, deras sekali, itu yang masuk bisa terlalu banyak, overfeeding. Makanya kalau penggunaan botol bisa jadi obesitas. Kalau dia breastfeeding, bayi itu mengatur sendiri laparnya, kenyangnya. Begitu dia kenyang, dia lepas sendiri. Jadi ada hormon, nanti bisa search di Google, hormon leptin dan hormon ghrelin, itu adanya di breastfeeding, nggak ada di bottle feeding. Jadi, kalau ada peraturan makan, supaya bayi itu tahu kenyang dan tahu lapar dengan jam, itu nggak bisa dipakai untuk bayi breastfeeding. Bayi terakhir neneng jam 10, berarti makannya jam 12. Ya nggak gitu juga. Bisa aja dia terakhir neneng jam 10, 15 makan, ya nggak apa-apa. Jangan puasa 2 jam dong. Kan kita mau gendutin bayi. Coba ya, dihitung. Feeding rules 2:32. Berarti untuk 1 kali makan 30 menit,
perlu 2 jam puasa di awal dan 2 jam puasa di akhir. Jadi seorang bayi untuk 1 kali makan perlu 4,5 jam. Sesi kosongnya maksud saya. Sehari dia makan 5 jam, 5 kali. 5 dikali 4,5 jam itu 22 jam. Ya, kapan tidurnya, kapan mandinya, masa nungguin dia makan dulu, kapan beraktivitas, ya kan nggak cocok gitu loh, maksud saya. Sementara ibu nih mama-mama di sini kalau ke restoran all you can eat, dikasih timing 1,5 jam sampai 2 jam itu untuk makan seluruh makanan yang ada di situ. Kalau kita ke restoran all you can eat setiap hari ya kita nambahlah berat badannya. Kalau kita dikasih jatah makan dengan jam-jam, tentunya kita jadi langsing. Jadi balik lagi, ibu mau langsingin badan bayi atau mau gemukin badan? Ya. Jadi kalau bayi ibu breastfeeding, jangan pakai 232. Lihat cue dari bayi. Nggak tahu dok, saya nggak tahu. Iya ditanya sama bayinya. Tawarin, komunikasi. Sayang, mau makan ini? Coba deh, coba. Mama udah bikin enak banget. Coba lihat mama makan. Cobain yuk. Gitu caranya. Ya. Jadi breastfeeding is the best. Untuk semuanya, untuk dasar semua. Kalau mau bagus top grade, tadi kita bicara top grade, breastfeeding ya. Breastfeedingnya dibenerin dulu. Kecuali kalau di sini minum botol dan susu formula, oke boleh. Botol susu formula biasanya berapa, nanti dikasih jeda, makan, atau dikurangin susu formulanya supaya dia bisa tahu dia lapar. Nanti belajar lapar kenyangnya dengan jam. Slide. Cara pemberian MPASI sangat bervariasi, disesuaikan dengan jam bayi dan kebiasaan. Ya. Kalau saya sendiri menggendong bayi saya sambil kasih makan. Kenapa? Karena saya orang yang suka multitasking. Saya suka mengerjakan beberapa hal sekaligus. Saya punya anak 3, saya punya pasien, saya juga mesti ngerjain pekerjaan rumah gitu. Jadi kalau saya menggendong, saya bisa nyuapin, sambil saya bisa masak, sambil saya bisa ngurusin ngeliatin PR kakaknya gitu. Kalau saya disuruh duduk 2:32 gitu di high chair, aduh mana bisa. Kehidupan saya berjalan dengan lambatnya gitu, nggak akan mungkin. Jadi saya multitasking. Ya, kita nggak perlu keluar rumah, di dalam rumah aja, sambil digendongnya nggak perlu jalan-jalan gimana sambil liatin burung baru gitu, nggak usah. Di dalam rumah, it's okay. Gitu. Ya. Slide. Kalau mau jalan-jalan, jalan dulu. Begitu ketemu spot untuk duduk, duduklah. Dan pikniklah di situ. Itu boleh banget ya. Slide. Kalau dia nggak mau di kursi makan, maunya di pangku, cara begini tinggal dibalik aja. Ya, itu boleh banget. Slide. Mau makan sendiri boleh. Belajar ya, makin dia besar, silakan dibantu aja ya. Kayak gini mie-nya bisa dipotong-potong lebih pendek, jadi nggak terlalu panjang masuk ke dalam mulutnya ya. Ini makan di luar nih, siapa yang tahu ini di mana gitu ya. Ini boleh dipotong-potongin aja pakai sendok gitu. Ini anak saya kedua. Slide. Oke, problems dalam MPASI itu banyak banget. Kita mesti cari-cari sendiri ya, artinya kita kayaknya masalahnya di mana gitu. Coba dan di explore dan dilakukan eksperimen gitu. Misalnya bayinya nggak mau makan, kenapa? Cobain rasanya, makanannya, cara pemberiannya. Kalau selalu muntah, melepeh, tersedak, artinya harus ke dokter untuk cek apakah ada masalah oromotor misalnya di tangkai, ya, ada tali lidah yang membuat bayi jadi nggak bisa makan. Kalau mau makan sendiri berarti bagaimana caranya supaya makanan itu bisa dipegang. Makanan yang bisa dipegang itu nggak cuman solid kayak ayam pentung, bisa pakai makanan lumat, kita kasih di sendok, pegang sendoknya, beli sendok yang pendek, dia bisa. Kita punya beberapa sendok, kalau udah habis di tangannya, kasih lagi, tawarin lagi yang udah penuh, dia lagi. Boleh sambil disuapin. Bayi alergi itu bisa terjadi kasih telur, hari ini merah, tunda 2 minggu, 3 minggu ke depan, kita coba lagi.
belit kita serat, jadi harus tinggi protein dan ada lemaknya. Oke, slide. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan kita bisa diskusi lebih dalam. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Dokter Ratih. Ini udah ada beberapa pertanyaan, Dok, yang Mbak Vio, mau boleh menyela sebentar? ya. Kita foto sebentar bisa? Oh, oke. Kita Mau foto sebentar. Iya. Oh ya. Oke. Mbak Ayu sudah siap? Ya, sudah. Ada berapa slide, Mbak? Mohon maaf ya, Dokter. Bisa foto Nggak apa-apa, sebentar. nggak apa-apa, silakan. Ada 2 ya. Oke. Oke, saya pandu. Mungkin ibu-ibu bisa on cam dulu. Sudah on cam apa belum ini, ibu-ibu semuanya? Yang bisa on cam ya. Oke, Mbak. Oke, kita mulai ya. Slide pertama. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ibu-ibu. Terima kasih, Mbak Vio. Silahkan, saya kembalikan lagi. Oke, udah ya Mbak Kiki ya? Sudah, Mbak. Maaf ya. Oke. Mulai jawab pertanyaan kali ya, Dok ya? Oke, Boleh, yuk. kita mulai dari pertanyaan Mama Ulis nih. Pada saat growth spurt, apakah perlu menambah porsi empasi? Boleh. Ya kalau bayinya mau ditambah aja. Jadi prinsipnya kalau bayi mama kepengen lagi nambah ya silakan. Silakan mama. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Mama Wulandari. Assalamualaikum dokter, saya Wulan mau bertanya, jika sejak 4 bulan BB cenderung stuck full ASI, bayi sudah bisa duduk tegak, apakah boleh empasi lebih dini 5 bulan? BB lahir 3,2, sekarang usia 5,5 bulan, BB-nya 6,2. Apakah ada efek jika dimulai sebelum 6 bulan tepat? Laki-laki perempuan? Nah, ini mungkin Mama Wulan anaknya laki-laki apa perempuan? Nggak, oke. Berat lahir berapa? Perempuan. Perempuan. Berat lahir? 3,2, Dok. 2. Perempuan, berat lahir 3,2. Sekarang 5,5 bulan berapa? 6,25 dokter. Oh, masih bagus, Mama. Bisa ditunggu? Oke, baik. Terima kasih dokter. Iya, sama-sama. Oke. Lanjut ya, Dok. Dari Tuti, selamat malam, Dok. Untuk menghangatkan empasi tadi, apabila pakai warmer, apakah boleh, Dok? Boleh. Nah, boleh ya, Mam? Boleh. Nanya. Lanjut, Dok. Saya tegar, anak saya umur 6 bulan. Gimana caranya untuk memodifikasi makanan atau membujuk anak yang tiap makan dimuntahin atau disemburkan? Cara membujuk anak, Dok, yang ditanyain. Umur berapa nggak disebut ya? 6 bulan, Dok. 6 bulan selalu disembur. Oke, nah makanannya itu apakah sudah lumat? Apakah sudah kental seperti yang dibikin kemarin oleh Dokter Regia? Atau makanan blender sehingga bisa disembur? Kalau seandainya awalnya agak cair, iya kalau bikin agak cair jadi disembur. Sudah coba yang bikinnya kental, coba dibikin dulu yang kental. Kalau masih sudah kental tapi masih dilepeh, harus dibawa. Lokasi di mana ya? Coba dibawa ke dokter laktasi terdekat gitu. Mungkin Oke, lokasi di mana?
Untuk Tegar bisa open mic aja kali ya, Boleh? untuk Mama Tegar. Selamat malam, Mama Tegar. Selamat malam. Nah, mungkin bisa di Mama Tegar lokasi di mana? Ya, terima kasih waktunya. Nah, saya kan 6 bulan 2 minggu. Terus awal waktu pertama MPASI itu saya bikin agak cair, disembur, dan terus kemudian saya saring. Ketika saya saring, dia tuh mau buka mulut, cuma kadang nggak ditelan, terus kadang-kadang kayak dilepeh atau dimuntahkan gitu. Terus kalau sudah nangis, itu tangannya kan masuk ke mulut, terus kemudian muntahnya tuh sampai agak warna kuning. Kan saya juga agak khawatir, kalau kuning kan biasanya cairan asam lambung juga. Nah, eman juga gitu. Menetek Makasih, nggak? Dok. Menetek nggak? Iya. Iya, menetek DBF sama pakai media botol sih. Karena kerja. Ya, Ada kerja. masalah nggak DBF-nya, Mama Tegar? Lecet? Insya Allah tidak kalau untuk DBF. Dulu pernah riwayat bingung puting, cuma 2 mingguan, kalau nggak 3 minggu. Terus habis itu dia agak lemah untuk DBF-nya, terus kemudian agak kuat lagi. Terus ketika saya sudah selesai cuti, kemudian kan saya masuk kerjanya kan shift-shiftan, nggak pagi terus. Jadi untuk memudahkan yang ngasuh di rumah dipakein dot itu tadi gitu, Dok. Lokasi di mana? Di Tuban. Jawa Timur ya? Jawa Timur. Ya. Saran saya sih sebenarnya, ini kan ada grup ya, Mbak Vio? Ada grup ya? Boleh nggak Iya. sih nanti Mama Tegar videoin mulutnya Tegar, ya, jadi lidahnya tolong diangkat ke atas gini Mama Tegar. Terus di videoin. Terus nanti kirim aja ke Mama Vio gitu supaya saya mau lihat apakah ada problem di misalnya tali lidah atau enggak gitu. Oh gitu. Ya, karena Ya, selalu dimuntahin. Iya. Waktu awal itu sampai turun hampir 800 gram kalau nggak salah ya Mas ya. Ya, hampir 800 gram, Dokter. Jadi agak aduh gimana gitu. Oke, ya nanti coba dulu ya. Sambil dicoba-coba makanannya, teksturnya, dikentelin lagi atau diturunin sambil coba-coba itu sambil nanti di videoin ya. Nanti kita lihat. Saya lihat. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Mama Tegar. Lanjut, Dok. Dari Ayu, Mama Ayu. Selamat malam, Dok. Anak saya lahir prematur dan disarankan dokter empasinya mundur. Ini PR terbesar saya, Dok. Anaknya keenakan minum ASI, makannya dikit, alhasil HB-nya rendah. Empasi apa yang ampuh untuk meningkatin HB dan apa ibunya perlu konsumsi penambah darah? Kayak Satria, Dok. Jadi itu ya memang gitu kalau bayi prematur kan pasti HB-nya jadi ini ya, zat besinya kan cadangannya kan soalnya kurang. Sebenarnya ya kalau ditanya makanan ya zat besi, jadi makan protein hewaninya boleh didobel itu, Mama. Misalnya udah dikasih daging, dikasih telur puyuh lagi, di luar daging ikan. Tempe tahu ya tetap dikasih, jadi triple proteinnya. Gitu. Mudah-mudahan menjawab tuh. Dok, nambahin itu untuk bayi prematur tetap harus ngikutin usia koreksi apa Usia boleh usia kronologis 6 bulan dia makan. Oke. Tadi kayaknya itu pertanyaannya kan harus mundur ya, Dok. Dia ngomongnya harus mundur kemana? Mundur berarti, ke berapa? Umur berapa? Umur koreksi berapa?
Oh gitu. Oke, Iya. mungkin Ini aja. Biasanya prematur itu kronologis 6 bulan mereka makan. Tambahin. Jadi proteinnya harus double gitu loh. Uyuk gitu. Atau telur ayam. Oke. Next ya dok. Dok, membuat kaldu kemudian di kulkas apa penting dok? Kemudian penyimpanannya bagaimana? Apa harus dibagi-bagi kaldunya untuk sekali masak? Jika bayi selalu mau makan hanya 2 suap aja selama 1 minggu full, gimana dok? Sudah tidak di waktu, masakan selalu diganti, tidak dipaksa, apa yang salah ya dok? Oke, untuk kaldu boleh dibikin. Kalau mau bikin boleh ya, terus nanti dibagi-bagi gitu kan. Itu udah benar caranya. Kalau hanya mau makan 2 suap seminggu, apakah sudah diberikan makan pada saat bayi happy, bayi harus happy, nggak boleh terlalu lapar ya. Terus kemudian coba lagi makan bersama, coba lagi makan dengan makanan yang sama. Ini umur berapa ya? Saya nggak tahu. Kadang-kadang kita bisa bawa ke restoran, ya, untuk membuat suasana makan jadi berbeda. Gitu. Usia berapa? Nggak disebutin, iya. Nggak ada umurnya ya. Okay. Ya tergantung berapa usianya ya. Kalau misalnya udah agak gede, kita bisa jalan-jalan ke restoran gitu. Kita bisa pesan makanan yang sama dengan yang kita makan supaya bisa menambah lebih suasana yang berbeda. Mudah-mudahan menjawab. Oke, lanjut ya dok. Ya. Selamat malam dok, saya Novia dari Bekasi. Kemarin saya baca jika kita melarang bayi memasukkan tangan ke mulut akan mengganggu oromotornya. Kegiatan empati apa bisa terganggu? Apakah betul dok? Biarin aja. Jadi bayi itu kan ada namanya fase oral. Dia akan memasukkan kepuasan itu dari mulut. Jadi dia masukin semua tangan ke dalam mulut, makanan ya. Kakinya juga bisa masuk. Jadi biarin aja. Nanti akan tergantikan dengan makanan kok. Ya, gitu. Nggak apa-apa. Jadi dia bisa makan sendiri malah. Mudah-mudahan menjawab. Oke, lanjut dok. Tips empati ketika traveling, bagaimana pendapat dokter dengan empati instan terfortifikasi ketika traveling? Oke, kalau gini, tergantung kita travelingnya kemana, jaraknya berapa jauh ya. Kalau misalnya cuma Jakarta-Bandung aja kan kita bisa bawa homemade. Tapi kalau misalnya harus lebih jauh lagi, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya emergency atau mendadak waktunya riuh sekali, boleh pakai instan dalam perjalanan aja. Begitu sudah sampai di tempat tujuan, silakan makan yang ada di sana. Jangan dikasih instan terus. Liburan 2 minggu, instan terus selama 2 minggu, kasihan. Padahal sementara bisa wisata kuliner loh. Bayi boleh kok makan makanan hotel ya. Kita pilih hotel yang bagus makanannya gitu. Nanti kan ada buburnya, ada sotonya, itu boleh gitu. Mudah-mudahan menjawab. Oke, lanjut dok. Malam dok, saya Novi di Jepara. Maaf jika pertanyaan saya keluar topik. Tips untuk relaksasi mandiri di rumah untuk ibu bekerja. Anak saya 5 bulan sedang bingung puting dari umur 3,5 bulan. Cuman ASI mulai melebihi suplai yang dihasilkan melalui pumping diminumkan lewat dok. Mohon tipsnya dok. Berarti mamanya mesti cuti dulu ya. Mama cuti, terus udah gitu skin to skin sama bayi. Jadi bayi itu nggak pakai baju, cuma pakai popok. Mamanya juga nggak pakai pakaian dalam. Terus bayi digendong gitu, pakai jarik digendong. Udah disusuin aja. Terus kalau dia nangis pasti dia akan nangis, bertangis, bisa 2 hari, 3 hari mungkin rewel banget ya, nggak apa-apa ya, mesti harus kuat-kuatan. Jadi dia nangis ya kita stop dot sama sekali. Kalau haus nggak minum boleh pakai gelas dulu, jadi harus diminumin pakai gelas. Kemudian kalau udah minum gelas dikit disusuin lagi gitu terus sampai akhirnya dia mau netek. Jadi mama harus cuti dulu, setidaknya seminggu cuti. Lakukan ini sebelum MPASI ya, kan ini udah 5 bulan lebih tuh.
Jadi nanti udah enak gitu, tetap bisa breastfeeding. Dan menjawab. Nah, lanjut dok. Mau nanya untuk anak di bawah 1 tahun, apakah ada makanan yang dilarang untuk dikonsumsi seperti madu atau buah atau buah-buah asam seperti jeruk? Apakah boleh dok? Oh boleh semua kok ya, durian juga boleh. Kalau madu, kalau guru saya dulu praktek di Papua, orang-orang Papua tetap memberikan madu, tapi memang madunya itu harus madu hutan ya, madu yang asli ya, bukan madu kemasan. Jadi madu yang bisa ada sarangnya gitu. Itu tuh anak-anak di Papua itu nggak kenapa-napa gitu ya. Jadi kalau mau coba. Terus tadi buah silahkan apa, cempedak, mau kasih duren, kasih sawo, apapun boleh, silahkan dicoba. Semoga menjawab. Oke, lanjut dok. Oh, tadi jadi dokter ngomongin durian, saya jadi ingat. Jadi Satria kan dulu pasti hari pertamanya makan ketan durian, dimasakin dokter Rati dan disuapin. Oh iya ya? Iya, waktu itu ke rumah dokter saya. Wow, enak banget. Ikut kelas, makan pertama, saya sempat kaget kan waktu itu dok, karena kebetulan saya nggak doyan durian, nggak makan durian. Anak saya disuapin banget, sampai sekarang dia cinta durian dok. Oh gitu, wah. Iya, jadi bapaknya di rumah itu ada temennya, karena kan saya nggak bisa makan ya. durian. Wah, ini boleh dicoba nih ya. Mencetak seperti papa atau mama nih. Iya. Oke, lanjut dok. Anak saya laki-laki usia 4 bulan, BB lahir 36, maksudnya mungkin 6 kilo kali ya? Ya. Apakah perlu empasi dini dilihat dari kurva bayi full ASI dan DBF? Terima kasih. Oke. Saran saya sih pertama dicek dulu kenapa dia kurvanya itu malah melandai. Jadi cek breastfeeding-nya, cek pelekatannya. Biasanya nih kalau gini ada tangtelita nih yang nggak kedetek, yang mungkin dibilang normal, cuman ada sebenarnya di belakang. Gitu. Ya. Cari tahu dulu kenapa berat badannya itu melandai, nggak ngikutin grafiknya gitu. Jadi sebelum MPASI buru-buru. Karena kalau ada masalah misalnya, mau dikasih MPASI juga nanti nggak bisa menelan. Lokasi di mana tadi, Mam Vio? Nggak disebut ya? Nggak disebut, dok. Lokasi di mana? Dokter, Coba Ibu, dicari dokter lokasi. maaf, itu pertanyaannya dari ini ada yang wapri saya, dokter, nggak mau disebutkan namanya. Dan ini sudah diinsisi untuk penelitiannya, dokter. Sudah dilakukan tindakan. Ya, dari Tangerang. Oke, kalau sudah insisi, dilihat aja pertumbuhannya dari terakhir kontrol, ya. Misalnya sekarang 4 bulan 6,0 ya, itu masih gizi baik ya, masih gizi baik. Dilihat aja pertumbuhannya dari misalnya 3 ke 4 itu gimana. Kalau masih naik 500-600 gram sih nggak usah. Nanti lagi lihat di 5 bulan gimana pertumbuhannya. Masih 500 gram itu nggak apa-apa. Tunggu lagi nanti sampai 6 bulan gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kita biasanya kalau itu kita lihat pertumbuhan aja. Kalau masih bagus, ya sudah, terusin aja dulu sampai 6 bulan. Mungkin itu kali ya dok, konsultasi ulang ya after insisinya. Ya, kontrol. Kan pasti kan selalu kontrol untuk vaksin kan. Kita juga bisa lihat berat badannya. Mamanya bisa lihat, nanti bisa ditanyakan ke dokter anaknya pada saat vaksin. Oke. Kalau kenaikan berat badannya masih bagus, nanti aja dulu, Mam. Sayang nutrisi ASI-nya ya. Oke, lanjut dok, mau nanya. Saya Jamila, dok, malam. Apakah ada perbedaan kaldu instan dengan kaldu yang dibuat sendiri? Kayaknya sih lebih enak yang dibuat sendiri ya sebenarnya. Pastilah.
Kalau instan kan dia sudah ada tambah-tambahan, kalau yang dibuat sendiri lebih fresh gitu. Gitu, Mam. Silakan aja. Sekarang banyak sih kaldu untuk bayi juga kita bisa beli. Gantung kita lihat dari aktivitas dan mobilitas kita kalau kita mau. Sebenarnya nggak bikin kaldu itu juga nggak apa-apa loh ya. Sebenarnya nggak harus pakai kaldu, kita langsung rebus sama dagingnya pada saat kita masak untuk kita campur itu kan juga akan jadi kaldu juga gitu. Nggak harus satu hari kita membuat kaldu khusus gitu sebenarnya. Ya, jadi nggak usah repot kalau memang nggak ada waktunya nggak apa-apa. Mudah-mudahan menjawab. Oke, lanjut ya dok. Saya Mutia. Dok, anak saya 10 bulan, dari usia 8 bulan BB-nya tidak naik. Saya sudah coba ganti menu empasi dan tekstur, tapi tetap aja makannya sedikit, dok. Setiap makan 50 gram saja, tidak habis kalau makanan tekstur lumat. Tetapi kalau tekstur lebih berkuah, dia lumayan agak banyak. Apakah harus tetap berkuah, apa harus dicobaan tekstur lain, dok? Nah, problemnya gini, ini masih lagi dicek juga ya, nanti bawah lidahnya itu penelannya gimana. Harusnya dia udah 10 bulan itu udah naik tekstur ya, udah kasar, sebentar lagi udah makan nasi gitu. Boleh pakai kuah, tapi kalau dia banyak yang makan kuah, otomatis kalorinya itu kan berkurang sebenarnya. Kalau mungkin mau disiasatin kuah-kuahnya dikasih kuah santan gitu. Terus ini udah pakai coba ditambah misalnya telur tadi ya, 3 telur puyuh atau 1 telur ayam setiap hari selama 2 minggu. Coba lagi makanannya udah digoreng-goreng dan digulai-gulai gitu. Jadi bukan cuma sup-supan aja. Mudah-mudahan menjawab. Oke, lanjut ya dok. Dok, terkait empasi untuk traveling dan bayi bisa makan makanan yang ada di restoran, tidak masalah ya dok jika gula garamnya seperti orang dewasa? Nah, mengenai restoran, ya itu kan pilihan ya. Artinya sekarang misalnya dalam kasus traveling, emang nggak apa-apa dok makan di hotel? Ya itu pilihan. Mau jalan-jalan apa mau di rumah aja? Mau jalan-jalan? Oke, mau jalan-jalan. Terus nanti bayi dikasih makan apa? Makan di hotel nggak mau, nanti kan ada MSG-nya ya udah. Terus mau masak sendiri? Iya, saya mau masak sendiri. Ya monggo aja. Berarti itu kan cuma pindah tempat masak, rumah sama tempat liburan gitu kan. Kapan jalan-jalannya? Gitu. Itu hidup itu pilihan, silahkan. Nggak mau begini tapi mau repot ya udah apa-apa. Terus kalau ke restoran nggak mau nanti takut MSG gitu kan, ke restoran juga nggak tiap hari, tapi saya nggak mau bayi saya kena makanan restoran, ya udah nggak apa-apa, tapi bayi saya nggak bisa makan di rumah, nggak mau makan, begitu ke restoran dia lahap. Nah ya terus gimana dong ya kan, kita itu hidup memilih, silahkan nggak mau kena MSG tapi di rumah aja bayinya nggak mau makan, ya jangan protes lah gitu. Kita mesti ya sesekali kita agak di luar textbook sedikit gitu, tapi kan nggak tiap hari kasih makanan restoran. Rugi juga kita kalau makan di restoran tiap hari, bisa bangkrut ya. Sekali lagi itu pilihan, silakan dipilih mana yang cocok untuk diri dan keluarga. Oke, lanjut dok ya. Dok, mengenai traveling, jika misal di dalam kereta 12 jam, di kereta biasanya masakannya instan, dok. Kalau makanan bumbunya disimpan di chiller box, boleh nggak, dok? Tahan berapa lama? Makanan di kereta instan, terus apa tadi? Bumbu disimpan? Bukan. Maksudnya makanannya itu disimpan, ketika dia naik kereta 12 jam, makanannya disimpan di chiller, itu boleh nggak tahan berapa lama? Karena kalau makan lewat kereta kan di kereta isinya makanan instan. Iya, oke. Kalau kita pakai itu ice gel itu bisa sampai 12 jam sih. Cuma nanti ngangetinnya ya tinggal minta air panas aja. Ya kan di kereta kan bisa kan? Iya. Bisa sih. Ya kalau nggak pilih perjalanan yang malam, jadi nggak makan cuma sekali terus bobo. Anaknya tidur. Iya. Oke, lanjut ya dok. Saya Resti dok, anak saya perempuan umur 4,5 bulan.
sebulan yang lalu didiagnosa alergi unggas, seafood, dan ikan. Ketika empasi nanti, apa boleh diperkenalkan pelan-pelan pada pemicu alerginya? Umumnya alergi pada anak akan hilang dalam berapa bulan ya dok? Ketika empasi, apakah interlak tetap diperbolehkan diminumkan ke anak? Oke, kalau alergi itu bisa sampai 1 tahun bisa ya, 1,5 tahun bisa. Anak saya begitu soalnya ya. Dan kalau misalnya sebelumnya waktu DBF dia alergi, diperkenalkan boleh. Nah, cara memperkenalkannya itu, misalkan kita kasih nih, terus kan kita lihat, bisa sampai 24 jam kita lihat besok ada merah-merah nggak. Kalau misalnya ada, ya mungkin alergi dari si ikan itu. Nah, itu terus kita tunda nanti 2 minggu atau 3 minggu ke depan, kita kasih lagi, kita coba lagi gitu. Pelan-pelan, jadi kita sensitisasi, kita kenalin pelan-pelan. Kalau masih alergi ya udah next month, 2 bulan lagi, cobain lagi. Gitu. Sampai dia nanti nggak alergi sama itu. Kalau kebetulan yang anak kedua kan alergi nih dok. Iya, mungkin bisa jadi tips kali ya dok. Kalau dari saya anak saya alergi itu saya merubah cara masak. Misal waktu itu sempat alergi telur, jadi nggak bisa makan telur yang direbus. Jadi harus entah dibikin telur ceplok, telur dadar, scramble, itu malah justru bisa. Ya, boleh aja. Mungkin boleh kayak gitu kali ya dok. Boleh. Yang penting kan jadi suatu makanan kan, dan itu bisa dicoba-coba. Dan biasanya kalau bayi misalnya ada alergi ke situ, akhirnya jadi nggak suka makanan itu, bisa jadi ya, bisa terjadi gitu. Misalnya kayak kalau anak saya, dia yang ketiga nih, dia udah alergi telur ya. Cobain lagi, itu dia nggak pernah mau. Cobain cara masak, tadinya di dadar, terus jadi sup gitu ya, egg drop soup itu masih mau, tapi dia nggak terlalu yang suka banget telur kayak kakak-kakaknya. Itu kakaknya itu bisa kayak ngemilin telur puyuh sehari selusin gitu. Nah dia tuh mendingan segigit aja gitu. Itu bisa kayak gitu. Jadi tadinya awalnya alergi sama sekali dia nggak mau. Kalau bayi punya preference rasa begitu ya udah hormatin aja, dia nggak suka ya udah jangan dipaksa. Oke, lanjut dok. Tadi yang terkait habis insisi nih dok. Sekarang lagi proses penambahan ASI pakai SNS tapi belum masuk banyak. Bayi sering nangis kalau diselipkan SNS, advice dokternya. Oke, ya nanti kontrol aja ke dokter yang menangani. Biasanya kalau misalnya sudah pakai SNS ya, terus misalnya pakai susu formula, itu ada indikasi untuk pemberian MPASI lebih cepat. Jadi kita supaya nggak kebanyakan susu formula, kita kasih MPASI lebih cepat. Tapi itu dilihat lagi nanti ya pada saat kontrol, sebaiknya kontrol ibu ke dokter yang merawat bayi ibu. Oke, lanjut dok. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali dok, dari Pekalongan. Anak saya umur 3,5 bulan, laki-laki. Akhir-akhir ini setelah DBF sering dimuntahin ASI dengan jumlah yang lumayan sekitar 100 milian. Dan sekarang seringnya mau DBF kalau udah ngantuk banget. BB bulan ini turun kurang 100 on. Dari KMS, ada tipsnya nggak dok? Oke, Pekalongan ya. Pekalongan ke Semarang berapa jauh ya? Kayaknya lebih dekat ke Semarang 2-3 jam. 2-3 jam. Semarang Bekasi, dok. 4 jam. Iya ya. 4 jam. Deketan ke Bekasi dibandingin ke Pekalongan, ke Semarang ya? Hampir sama sih, dok. Hampir sama ya, iya. Jadi kalau ke Bekasi ada tim laktasi di Rumah Sakit Permata Bekasi, bisa diperiksa di sana. Ya, bisa ke Bekasi. Kalau ke Semarang ada Dr. Yeti Movieta Nancy di Rumah Sakit Logorejo, supaya bisa diperiksa kenapa kok sampai muntah-muntah begitu sebanyak itu. Ya, mesti dicek, Mama. Sementara sih sekarang ya terusin dulu DBF-nya, tapi kalau terusan muntah kan nggak enak, harus kita cari tahu kenapa penyebabnya. Mudah-mudahan menjawab. Ini lebih dekat ke Semarang, dok, udah dijawab. Cari Dr. Yeti Movieta.
Nancy di Rumah Sakit Logorejo. Oke. Satu lagi dok, dari tadi satu lagi mulu. Di luar konteks empati dok, saya merasa ASI saya menurun. Tips untuk menaikkan produksi ASI gimana? Itu bayi usia berapa? Nggak disebut ya? Untuk 4 Mama bulan. Jamilatul 4 bulan dok. Ya udah disusuin aja dulu, bentar lagi kan udah mau MPASI. Karena bayi itu, karena ASI itu akan semakin banyak tuh kalau dihisap bayi, bukan dipompa-pompa. Terus aja nyusuin, kalau campur pakai botol, botolnya itu harus diganti pakai gelas supaya bayinya itu ngisep ke payudara itu tetap geragas gitu. Kalau diganti pakai dot nanti jadi males kan dia ngisepnya ke payudara. Jadi produksi ASINya bisa menurun. Pokoknya harus ngisep nanti ASINya tetap banyak, tetap ada gitu, nggak akan habis. Kalau pakai dot nanti lama-lama ASINya bisa habis kalau mamanya kerja. Terus sebentar lagi MPASI, jadi nanti dia misalnya memang ternyata kondisinya semua ibu itu kalau bayi udah mau MPASI kondisi payudaranya udah mulai low supply-nya, nanti makanya digenjot di MPASI. Tadi sempat itu dok, sempat di grup tuh saya tanyakan ke dokter ya, sempat sempat membahas masalah power pumping. Cuman kalau di saya pribadi, saya jadi baby blues dok. Dulu pernah nyoba power pumping, saya jadi stres karena tidak sesuai ekspektasi kan dok. Nah itu boleh nggak power pumping itu? Iya, gini ya, pompa itu sebenarnya bikin capek loh. Terus terang kan kita kan kalau power pumping kan harus ada target ya kan, kayak pompa istirahat, pompa istirahat lagi gitu kan. Nanti kita jadi lelah sebenarnya dan jadi kelelahan secara fisik dan emosi sebenarnya. Menjalani susuin aja, pasti akan tetap ada kok ASINya selama dihisap. Asal bayinya tetap ngisep ya, ngisep bagus. Nggak pakai botol, kalau udah botol kan dia ada bingung putih, jadi males, hisapannya jadi lemah soalnya. Oke, mungkin bisa menjawab. Dok, mau dilanjut lagi nggak? Ada beberapa jam berapa sih kita ini? Jadi mungkin ini satu pertanyaan ini terus kita close ya. Yang Jamilah ini udah belum? Masih ada 2 pertanyaan Mbak Kiki. Yang satu. Ada dua. Monggo terserah. Dua, tapi jangan nambah. Oke, terus nambah lagi nih, terus aja. Dua Mbak, udah diizinin 2 Mbak. Oke, berarti mungkin nanti yang untuk pertanyaan lain bisa ditanyakan di grup ya. Yes. Oke. Lanjut dok. Selamat malam dok. Mau tanya dari banyaknya macam minyak seperti canola, VCO dan lain-lain, adakah minyak yang berbahaya jika dikonsumsi bayi saat empasi? Enggak, ikutin aja keluarga pakai minyak apa ya bayi ikut. Ya bayi kan cuma ngambil sedikit dari keluarga, jadi nggak apa-apa. Apa aja yang dipakai di dapur. Oke. Kalau terakhir nih dok, pelekatan mulai usia 4 bulan lebih sudah tidak maksimal karena bayinya susah diem. Memang tidak apa-apa dok, dibenerin pelekatannya susah. Ya emang gitu, bayi kan kalau udah 4 bulan dia gini-gini dikit, dia ada tukang bakso lewat pengen dengar, tukang bakso gitu. Emang gitu kalau udah umurnya makin gede. Jadi udah nggak bisa diapa-apain, emang begitu kan bayinya. Boleh skin to skin aja kalau misalnya, ini yang tadinya pertanyaan memperbanyak ASI juga ya? Lain? Sepertinya iya dok, yang bukan, ini yang tadi nanyain traveling ke kereta 12 jam itu dok. Ya bayi makin gede kan itu udah makin nggak fokus, emang begitu. Nanti ada momennya di mana dia lapar banget, pasti dia makan nyusu maksudnya sampai selesai gitu. Kalau nggak cuma main-main, itu nggak apa-apa. Iya, dan yang jelas sudah mulai atraksi ya dok, 4 bulan. Caranya. Oke. Mungkin udah dok,
terima kasih banyak untuk sesi sharingnya malam ini. Nanti mungkin Sama-sama. di kesempatan kelas lagi kali aja kita bertemu ya, Dok. Sip. Terima kasih ya udah diundang Iya. Mbak Kiki. Makasih. Ya, terima kasih banyak, Dok. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, dokter. Terima kasih semua. Terima kasih. Saya izin live ya. Ya, makasih, Dok. Selamat malam. Mungkin untuk yang lain pertanyaan bisa di-drop di grup. Iya, Saya nanti bisa kembalikan ke Mbak Kiki. Silahkan, Oke, Mbak. terima kasih Mbak Vio atas waktunya. Untuk semua partisipan di sini jangan live dulu ya. Saya akan memberikan pengumuman yang penting, mohon untuk didengarkan. Nah, ini nanti kita sesi kedua webinar sudah selesai pada hari ini, pemaparan dari Dr. Regia kemarin hari Kamis dan Dr. Rati di hari Jumat. Nah, untuk besok kemarin kan sudah ada jurnal ya, jurnal tentang MPASI yang sudah dikirimkan oleh Minjia kita yang ada di grup. Nah, nanti silahkan itu dikerjakan, dikumpulkan paling lambat besok ya, sekalian barengan sama post-test. Besok kita akan post-test sekitar sore hari, nanti kita closing-nya di malam hari ya. Jangan lupa untuk pretest, post-test, tugas, itu merupakan salah satu syarat nanti untuk mendapatkan sertifikat dari kami, sertifikat MPASI ini, sertifikat MPASI pertamaku. Selain itu juga salah satu syarat untuk mendapatkan voucher dari kami, karena semua peserta yang ikut dalam kelas MPASI ini akan mendapatkan voucher potongan 10% dari Little Belly, kemudian potongan 10% produk dari Cafe Balita. Nah, nanti untuk video recordnya, kemudian untuk materi, kemudian untuk e-book, nanti kami juga akan berikan, dan video-video yang terkait dengan materi akan kami berikan di G Drive ya. Tapi sebelumnya teman-teman melakukan absensi dulu besok setelah post-test ya, melakukan absensi di G-Form yang akan kami bagikan besok. Oke, paham semuanya ya? Kemudian saya akan juga memberikan reward nih, memberikan hadiah nih. Untuk mama-mama semua yang ada di sini, jangan lupa untuk men-share keseruan kita belajar bersama ruang belajar ibu dan anak. Nanti silakan di-share di IG story masing-masing, tag ruang belajar _ ibu dan anak. Dan sponsor kita, salah satu sponsor kita yaitu @mamapierid. Dan nanti silakan ya di-share, ceritakan pengalamanmu selama mengikuti kelas pada malam hari ini selama 3 hari. Oke, nanti berhak mendapatkan 3 orang beruntung berhak mendapatkan goodie bag dari Mama Pir 2, kemudian 1 berhak mendapatkan buku nanti yang akan diberikan oleh Mbak Vio ya. Hadiah surprise dari Mbak Vio. Kemudian jangan lupa silahkan bagi yang mempunyai mau konsultasi lagi ataupun mau sharing-sharing lagi di grup, silahkan manfaatkan untuk bertanya. Tadi juga yang Mbak Vio tadi yang disuruh videoin mulutnya tadi itu Mbak Vio. Iya, lihat tali lidahnya. Nah, itu silahkan di videoin, nanti dikirimkan ya Mbak Vio ya, nanti dijawab sama Dokter Rati. Nah, nanti Mama teraktif. Ini ntar untuk giveaway-nya. Yeay. Makasih, Mbak. Ayo silakan share ya keseruan kalian. Nanti salah satu berhak mendapatkan buku dari Mbak Vio. Kemudian mama-mama teraktif, ingat mama-mama teraktif nanti dipilih oleh tim Minjia berhak mendapatkan 1 Mini Cooper ya. Kayaknya kemarin aku salah ngetik ya, dapatkan 1 mobil. Nanti dapatkan 1 Mini Cooper yang akan dimenangkan oleh 1 orang.
Oke, nanti satu lagi hadiahnya. Hadiah untuk peserta pretest dan posttest terbaik nanti akan mendapatkan goodie bag juga dari Mama Bir, produk goodie bag dari Mama Bir. Banyak ya hadiahnya ya. Terus besok kita mau adain refleksi dan juga kuis dari kami. Refleksinya silahkan nanti yang mau ikut refleksi 3 orang yang mau nanti berhak mendapatkan goodie bag dari Mama Bir. Besok ya kita refleksi. Kalau tidak ada yang mau mengajukan diri, nanti kita yang tunjuk ya. Nanti silahkan. Besok kita akan melakukan refleksi. Refleksi ini artinya apa? Kita dari seminar yang sudah kita dapatkan hari ini, apa yang sudah kita dapatkan, kemudian apakah sudah dipraktekkan ke anak kita atau belum. Kalau misalnya anaknya belum MPASI, rencana apa yang nanti akan diaplikasikan ke anak kita. Mohon di-mute ya. Diaplikasikan ke anak kita ketika MPASI itu. Kemudian kesan dan pesan kepada kami ruang belajar ibu dan anak selenggaranya webinar kita kali ini. 3 orang ya nanti ya, kalau tidak ada yang itu nanti kita tunjuk. Kemudian besok ada kuis dari kami. 3 kuis dari kami nanti berhak mendapatkan 3 voucher senilai 200.000 untuk satu vouchernya dari Crystal of the Sea. Masya Allah, banyak sekali ya hadiahnya ya. Semoga bisa bermanfaat bagi semua peserta yang ada di sini. Jangan lupa besok kita masih ada refleksi di pagi hari sampai siang hari dan juga ada kuis. Nanti sorenya kita akan post-test dan malamnya kita akan closing perpisahan kelas. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Mbak Kiki, mungkin sebentar ya. mau nambahin. Tadi kan kebetulan beberapa pertanyaan tentang menyusui, tentang ASI kan ya. Boleh untuk mama-mama di sini kalau mau gabung join di komunitas Aku Cinta ASI Indonesia, boleh di-follow. Di situ ada link join ke grupnya yang memang khusus untuk umum, khusus untuk umum, bukan pasien, seperti itu. Nanti boleh di chat di grup ya Mbak ya untuk linknya. Nanti bagi ibu-ibu Dicari semua. aja di Instagram Aku Cinta ASI Indonesia. Oh, boleh. Oke. Terima kasih. Nah, itu untuk kan masih ada yang itu ya, MPASI ya, semua di sini ya. Boleh nih join di komunitas Aku Cinta ASI Indonesia. Oke, sudah Mbak Vio, ada yang mau ditambahkan lagi? Udah, terima kasih Mbak. Oke, jadi syarat untuk mendapatkan semua materi, record, dan juga sertifikat nanti pengisian G-form ya di sore hari. Jangan lupa setelah pengisian post-test. Nah, terima kasih semuanya. Terima kasih untuk sponsor yang sudah mensupport acara pada malam hari ini, 3 hari ke depan. Ada Bumbu Elia yang menyediakan produk seperti kaldu MPASI non-MSG, fat oil, baby booster, dan coconut milk powder. Nah, silakan nih yang mau beli produk-produk untuk menunjang besok masa MPASI-nya, silahkan ya. Silahkan untuk membeli produk di Bumbu Elia. Kemudian apalagi ya, sponsor kita Mama Bir ID. Nah, itu sudah ada akunnya, silakan di-follow ya. Ini salah satu sponsor utama kita yang sudah memberikan produk-produk untuk giveaway kita pada 3 hari ke depan ini. Kemudian ada Cafe Balita, terima kasih. Ada Little Belly, ada Crystal of the Sea, dan semua media partner yang sudah turut untuk memeriahkan, melancarkan kelas MPASI pada 3 hari ini. Oke, sekian dari saya. Semoga apa yang kita terima bisa bermanfaat dan membawa keberkahan. Terima kasih untuk mama-mama semua. Terima kasih sudah hadir, sudah join di sini. Sampai jumpa besok ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Maaf jika ada salah kata. Bye-bye. Sampai jumpa di grup. Oh, bukannya diri ini tak
Ku rindu senyummu, Ibu. Yang mau live silahkan ya. Terima kasih sudah join. Lihatlah luka ini yang sakitnya abadi, yang terbalut hangatnya bekas pelukmu. Aku tak akan lupa, tak akan pernah bisa tentang apa yang harus memisahkan kita. Di saat ku tertatih tanpa kau di sini, kau tetap ku nanti demi keyakinan ini. Jika memang dirimulah tulang rusukku, kau akan kembali pada tubuh ini. Ku akan tua dan mati dalam pelukmu. Untukmu seluruh nafas ini. Kita telah lewati rasa yang pernah mati. Bukan hal baru bila kau tinggalkan aku, tanpa kita mencari jalan untuk kembali. Takdir cinta yang menuntunmu kembali padaku. Di saat ku tertatih tanpa kau di sini, kau tetap ku nanti demi keyakinan ini. Jika memang kau terlahir hanya untukku, bawalah hatiku dan lekas kembali. Ku nikmati rindu yang datang membunuhku. Untukku seluruh nafas ini. Ini yang terakhir, ini yang terakhir. Jika memang dirimulah tulang rusukku, kau akan kembali pada tubuh ini. Kau akan tua dan mati dalam pelukmu. Untukmu seluruh nafas ini. Jika memang kau terlahir hanya untukku, bawalah hatiku dan lekas kembali. Ku nikmati rindu yang datang membunuhku. Untukmu seluruh nafas ini. Untukmu seluruh